Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 ya. Jadi seutas tali ABCD digantungkan pada titik A dan D. Dan pada titik B digantungkan beban berat 12 Newton. Ingat, berat. Berarti dia ini sudah dalam gaya ya, nggak usah dikalikan dengan gravitasi lagi. Lalu sedangkan pada titik C digantungkan beban seberat W. Jika pada horizontal, sudut yang dibentuk AB itu 60 derajat, seperti di gambar, lalu B dan C itu 0, dan C dan D itu 30 derajat, maka tentukan besar W agar sistem dalam kesetimbangan. Tanya W, berarti dalam satuan Newton yang ditanya ya. Pertama, seperti biasa, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Pertama, di tali ini, di tali AB, kita anggap dia tegangan tali 1, maka dia diproyeksikan ada T1X ke arah sumbu X dan T1Y yang ke arah sumbu Y. Nah, kalau ini sudutnya ada di sini, 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat, sehingga T1X-nya T1 cos 60. T1-nya berarti T1 sin 60. Ini juga sama. T2 ke sumbu X jadi T2X, jadi T2 cos 30. Ingat, kalau dia berhimpit sudut, itu artinya dia kos-kosan, pakai kos. Kalau dia tidak berhimpit, dia pakai sin. Jadi T2Y sama dengan T2 sin 30. Ya sudah, kalian tinjau kesetimbangan menggunakan syarat kesetimbangan. Sigma Fy sama dengan 0. Yang kesumbunya ada apa aja? Ada T1Y dan T2Y. Oh, tapi kalau ini ditinjaunya pada titik C aja ya. Karena kita mau mencari si W-nya aja. Berarti kita lihat di titik C, ada apa? Ada T2Y dan ada W ke bawah. T2 positif, W-nya negatif. T2 cos 60 atau T2 sin 30 juga sama. Nilainya sama ya, sin 30 dan cos 60. Jadi boleh pakai cos, boleh pakai sin, tapi sudutnya harus diubah. Dikurang W, karena W-nya negatif, dia ke bawah, sama dengan 0. Sehingga T2 dikali setengah, nilai cos 60 sama dengan W. T2 sama dengan 2W. Nah, kita dapat persamaan yang pertama. Lalu kita tinjau kesetimbangan sistem, artinya secara semuanya. Ada dua beban ini. Di sigma Fx ada apa aja? Ada T2X yang ke kanan, ada T1X yang ke kiri, negatif. Ada lagi nggak? Nggak ada, ternyata cuma dua gaya itu ya, tegangan talinya. Lalu ada T2X berarti T2 cos 30 dan T1 cos 60. Ini ingat, sudutnya di sini nih. 60 juga. Sama dengan 0. T2 cos 30 pindah ruas, berarti sama dengan T1 cos 60. Cos 30 berapa nilainya? Setengah akar 3. Cos 60 setengah. Berarti udah T2 per setengah akar 3 sama dengan setengah T1. Berarti dapat nih persamaan kedua. T2 akar 3 sama dengan T1. Kalau sudah begitu, diapain lagi? Kita tinjau sigma Fy pada semua sistemnya. Nah, di sistem ada apa aja? Ada T1Y, ada T2Y, ada beban 12 Newton, dan ada W yang dicari. Nah, kita masukkan T1Y apa? T1 cos 30. Ditambah T2 cos 60. Ini saya pakai cos juga ya. Nih, ini 60. Berarti sininya 30. Sehingga kalau dia berhimpit sudut, dia pakai cos. Tapi 30. Kalau pakai sin 60 boleh nggak, Bu? Boleh, sama aja. Ingat, sin 60 dan cos 30 nilainya sama. Sudah ditambahin nih, tambah 2 cos 60 min 12N min W. T1 dikali cos 30 nilainya setengah akar 3. Tambah T2 cos 60 nilainya setengah. Dikurang 12 Newton dikurang W sama dengan 0. Dapatlah kita persamaan ketiga. Lalu substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Persamaan 2 kita tahu ternyata T1 ini sama dengan T2 akar 3. Berarti di persamaan 3, semua yang ada T1-nya diubah jadi T2 akar 3. Nih, kita masukkanlah T2 akar 3 per 2 dikali akar 3 ditambah T2 per 2 min 12N min W sama dengan 0. Nah, ini dapat nih persamaan 4. Persamaan 4 yang ini ya, yang T2 per 2 akar 3 di kursor saya.
Substitusikan lagi ke persamaan 1. Diketahui T2-nya sama dengan 2W. Berarti ya udah dimasukin. Semua yang ada T2-nya diganti jadi 2W. Berarti 3 kali 2W per 2 plus 2W per 2 min 12N min W sama dengan 0. 2-nya coret. 2-nya coret. Jadilah 3W sama dengan 12N. Gitu ya. Berarti W sama dengan 4. Maka agar sistem setimbang, W haruslah sebesar 4 Newton. Baik, sampai di sini pembahasan soal nomor 2.